haraja 'alaika fi talabir rizqi bil harakati dhahirati 'ala wajhil ma'dzuna laka fihi syar'an. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad melanjutkan pembahasannya di dalam kitab Adab Sulukil Murid, yang mana pada kesempatan kali ini masih melanjutkan pasal yang berkaitan dengan rezeki atau yang berkaitan dengan kekhawatiran seseorang tentang rezeki yang sudah menjadi ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alam, ketahuilah, annahu la haraja, tidak berdosa. Seseorang tidak berdosa dan tidak apa-apa, ya, alaika, terhadap diri kamu, fi talabir rizki, di dalam mencari rizki, bil harakati, dengan upaya, dengan usaha, dengan bisnis dan lain sebagainya. Bil harakati dhahirati, ya, dengan usaha kita, tetapi alal wajhil ma'dzuna laka, dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat. Tidak dosa bagi kita kalau kita ingin mencari dunia dengan kasab, dengan ikhtiar, dengan buka warung, dengan jualan, tidak apa-apa, dengan syarat ala wajhil ma'dzuna laka fihi syar'an, ya, cara yang tidak bertentangan dengan syariat atau cara yang diizinkan oleh syariat. Sekarang kita yang sedang mencari dunia, coba dipikir-pikir lagi, kalau seandainya di situ ada syubhat, baik kita tinggalkan. Apabila di dalam pencarian rizki ada sesuatu yang mengganjal, baik itu dari segi penjualannya atau dari segi barangnya atau dari segi strategi atau cara menjualnya, ada cara dengan cara licik atau cara merugikan orang, lebih baik kita tinggalkan, karena itu akan menyengsarakan kita di akhirat nanti, ya. Boleh nggak apa-apa kita kasar, kita kerja, yang penting cara tersebut diizinkan atau tidak bertentangan dengan syariat. Wa innamal ba'su wal haraju fi adami sukunil qalbi, yang dianggap dosa itu adalah tidak ada ketenangan hati, ya. Tidak ada ketenangan hati di dalam jiwa kita ketika kita tidak memiliki dunia, itu baru dosa. Ketika usaha tidak benar, ketika usaha penurunan, tidak ada tenang hati. Jangan sampai kita merasa hati kita tenang karena ada dunia, itu sudah bahaya. Jangan sampai dunia ini menjadikan alat penyebab hati kita tenang, itu bahaya. Walaupun itu sulit, kebanyakan orang hati tenang dengan adanya dunia. Hatinya sumpah, hatinya gelisah ketika dunianya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang, dan itu perkara, kata Imam Haddad, yang dianggap khatir, bahaya. Kalau orang sudah digelisahkan dengan keadaan dunianya dan merasa nyaman dengan kesuksesan dunianya, itu bahaya. Wa innamal ba'su wal haraju, yang dianggap dosa itu ketika tidak ada kenyamanan dan ketentraman di dalam hati ketika tidak memiliki dunia. Wa ihtimamihi wa tirabihi wa mutaba'atihi li awhamihi, dan yang dianggap dosa juga yaitu orang selalu memperhatikan dunia, berusaha mencari dunia dan mengikuti hawa nafsu ini. Kemudian Al-Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, wa mimma yadullu ala kharabil qalbi ihtimamul insan bima yahtaju ilaihi fi waqtin lam yakhruj minal adam kal yaumil muqbil. Sesuatu yang menunjukkan rusaknya hati manusia. Dengerin, ini kita semua ya. Yang penting kita sudah tahu aja, ya, yang menyebabkan rusaknya hati orang itu yaitu yadullu ala kharabil qalbi, ya. Sesuatu yang menunjukkan tentang kerusakan hati kita, ihtimamul insan, perhatiannya manusia, bima, dengan sesuatu, yahtaju ilaihi, yang dia butuhkan terhadap sesuatu itu, fi waqtin, di waktu, lam yakhruj minal adam, waktu yang belum ada, waktu yang belum dia rasakan, waktu yang belum dia datangi waktu itu, seperti kal yaumil muqbil, seperti hari besok. Yang menunjukkan hati rusak, orang perhatian, setiap orang memperhatikan bima, dengan sesuatu yang dia butuhkan di waktu yang mana waktu itu belum tentu dia datang, ya, seperti hari besok. Orang biasanya sumpah mikirin besok gimana makan kita, ya. Kalau sekarang ini dihabisin, besok gimana? Itu kharabil qalbi, hatinya rusak, ya. Kita semua ini nekat Imam Haddad. Kal yaumil muqbil wal wasyahril ati, seperti hari besok dan bulan besok. Wa qauluhu, dan yang menunjukkan hatinya rusak itu seperti ucapan kita, ya, ucapan setiap orang, idza nafida hada famin aina yaji ghairu. Kalau yang ini habis, terus dari mana lagi harta akan datang? Wah, ini bahaya lagi kalau gitu. Kita punya uang misalkan 50.000, ya. Kalau ini habis,
Terus yang akan menyebabkan datang uang 50.000 lagi kemana? Siapa yang akan menyebabkan datangnya uang 50.000 lagi? Nah, itu sudah keluar dari wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu sudah keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap makhluk yang ada di muka bumi Allah yang akan bertanggung jawab tentang rezekinya. Kalau orang mengatakan kalau ini habis terus dari mana lagi? Nah, itu salah ya. Idza nafida hadza famin aina yaji ghairuhu. Atau ada perkataan orang wa idza lam yaji rizqu min hadzal wajhi famin aini wajhin ya'ti. Kalau saya tidak dapatkan uang ini dengan usaha dagang saya, terus saya dapat uang dari mana? Ada nggak yang seperti itu? Atau seperti gini, lamun orang berusaha, kalau saya tidak bisnis, mungkin saya nggak punya uang. Oh, itu bahaya kayak gitu. Usaha, kasab, dagang, jualan itu semuanya asbab. Itu semuanya adalah wasilah pelantara yang akan menyebabkan kita mendapatkan rizki atau tidak. Semua itu hasil Allah yang menentukan. Makanya, tunggu sedikit lagi ya, biar beres satu pasal ini udah 3 kali pertemuan nggak beres-beres. Wa amma tajarrud anil asbab. Nah, ini nih bagi kaum tajarrud. Banyak di sini yang tajarrud ya. Enggak tahu kedua enggak tahu apa. Wa amma tajarrud, adapun orang yang tajarrud. Tajarrud ini apa? Orang yang melepaskan ikhtiar atau kasab usaha. Sudah dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma tajarrud anil asbab, adapun orang yang mengosongkan dirinya, membebaskan dirinya dari asbab. Asbab itu dagang, usaha, kerja ya. Dia tidak punya pekerjaan seperti itu ya. Kalau Niu Pancayata masih asbab, itu bukan tajarrud itu, atau ngarupiah ya, itu asbab, masih asbab. Yang tajarrud itu adalah orang yang diam di rumah tanpa dia kasab, tanpa dia keluar, dan tanpa dia menerima apapun. Udah dia tajarrud, mengosongkan atau membebaskan dirinya dari asbab. Wa amma tajarrud anil asbab wa dukhulu fiha, dan masuk ke dalam tajarrud, fahuma maqaman, maka dengan hal tersebut mempunyai 2 maqam ya. Yuqimullahu, Allah yang akan menentukan fihima, di dalam orang yang tajarrud dan orang yang mencari kasab ya. Ini ada orang yang tajarrud itu melepaskan dirinya dari usaha, dan ada orang yang berusaha. Fahuma maqamani, maka keduanya mempunyai maqam. Yuqimullahu fihima, yang mana Allah yang akan mendirikan makom tersebut di dalam keduanya. Min ibadihi, kepada hamba-hambanya, mayyasha, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pilihan Allah saja ya. Orang yang sudah bisa menjadi tajarrud anil asbab, yaitu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan siapa itu orangnya. Faman uqima fi tajarrud. Nah, ini nih anjuran bagi orang yang sudah tajarrud. Barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tajarrud, membebaskan dirinya dari asbab, dari perantara, dari usaha, fa alaihi biquwatil yakin, maka tugasnya dia harus memperbesar keyakinannya ya. Tugas dia terus olah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengurang, jangan sampai menipis. Justru yang harus dia lakukan yaitu menambahkan keyakinannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjamin kepada setiap hamba-hambanya tentang rizkinya. Tugas bagi orang yang tajarrud biquwatil yakin, dengan kekuatan yakin ya, menguatkan keyakinan, wasi'atis sadr, dan luasnya hati. Wasi'atir sadri, dan luasnya hati, wa mulazamatil ibadah, dan beristiqomah selalu di dalam beribadah. 3 yang harus diperhatikan bagi orang yang tajarrud. Menguatkan keyakinannya kepada Allah, melapangkan dadanya, meluaskan dadanya. Yang artinya meluaskan dadanya itu apapun yang dia terima harus luas, harus dia terima dengan lapang dada ya. Mau dapat mau enggak, tetap dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mulazamatil ibadah, dia harus selalu beribadah kepada Allah. Gantinya dia asbab, gantinya dia meninggalkan waktunya yang dia tinggalkan untuk bekerja, gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tajarrud modalnya cuma tawakal, bari jeung eueuh ibadah, teu boga keyakinan, rangsak eta jelema ya. Lamun kitu mah rusak. Mau tajarrudan ya. Tajarrudan apa? Sok-sok tajarrud ya. Bari jeung tara ibadah teu boga keyakinan, ketika eueuh beas di imah goncang hatina. Ah, itu salah. Itu bukan tajarrud, tetapi maksakeun. Ulah gitu. Faman uqima fil asbab nih. Kalau ini kebanyakan, dan Al-Fakir pun termasuk ya.
Barang siapa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan asbab dagang, usaha, bisnis, buka jongkok, ngawarung di pasar, itu asbab semua. Atau menjadi guru, ngajar, itu asbab semua. Tabligh asbab Nabi. Asbab. Ya. Faman ugima bil asbab, barang siapa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan asbab, ya, fa alaihi bittaqwallah. Maka hendaknya dia meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala fi sababihi, di dalam berusahanya. Jangan sampai dia memasuki perkara-perkara yang syubhat, yang berbau syubhat, ya, apalagi yang sudah jelas syubhat, kesananya apalagi yang sudah jelas-jelas haram, ya. Fa alaihi bittaqwallahi fi sababihi wa bil i'timadi 'ala Allahi dunah. Walaupun dia mempunyai asbab, tetapi i'timadnya harus selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada asbab tersebut. Ini bahaya. Seperti tadi, lamun orang terjualan, orang mau menang rezeki, itu salah. Seperti orang liar terus minum panadol, tadi lamun orang minum panadol, tapi orang liar kan ya, ya, itu bahaya. Itu pelantara asbab, ya. Wal yahdar minal istighal bihi an ta'ati rabbih. Yang ketiga, pertama dia harus meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia harus i'timad, bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, wal yahdar minal istighali bihi an ta'ati rabbih. Jangan sampai asbab tersebut menyibukkan dirinya dari ibadah kepada Allah. Jangan sebab gara-gara kasab ibadahnya dia tinggalkan. Jangan sebab gara-gara kasab, gara-gara sibuk mencari dunia, majelis taklim dia tinggalkan. Jangan sampai seperti itu. Kalau yang kita cari ini apa? Ridwanullah fid dunya wal akhirah. Cita-cita kita ini besar, keridhaan Allah dunia dan akhirat. Jangan sampai gara-gara sebab majelis taklim kita tinggalkan. Jangan gara-gara asbab, gara-gara dagang, capeknya, letihnya kita, kewajiban kita akhir-akhirkan. Ya. Itu yang ketiga yang harus diperhatikan. Waqad taridu 'alal murid khawatiru fi amri rizqi. Dan waqad taridu. Dan terkadang. Waqad taridu, dan terkadang taridu terlintas 'alal murid, bagi setiap murid, ya. Murid. Judulnya adab sulukil murid. Orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, telah terlintas di dalam hatinya khawatir. Khawatir itu perasaan-perasaan cemas fi amri rizki, di dalam urusan rizki. Dan juga kadang terlintas di dalam hati seorang murid muraatil khalqi, ingin kepuji sadari, ingin kepuji oleh makhluk, ingin mendapat pandangan dari makhluk. Wa ghairi dzalika, dan selain itu. Walaysa maluman wala ma'thuman, dan itu tidak dosa. Perhatikan. Tarid, yang namanya tarid itu terlintas, namanya manusiawi, ya. Seperti kita keluar dari rumah, tujuannya mau sholat duha, lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di tengah jalan ada orang lagi ngumpul, wah sekalian, ya tuh sorban dibereskeun ame katingali ku batur, urang sok sholat duha di masjid. Itu namanya tarid, terlintas. Dosa enggak? Tidak dosa kalau dia langsung dilawan dengan istighfar. Kapan menjadi dosa? Kalau diiyahkan. Hati mengajak untuk mencari pujian dari orang, sama kita diiyahkan. Ayolah sekalian, ya. Waqad taridu 'alal murid khawatiru fi amri rizki, ya. Telah terlintas, kadang terlintas di dalam hati seorang murid perasaan-perasaan cemas di dalam perkara rizki, wa fi mura'atil khalqi, dan kadang terlintas di dalam hati seorang murid ingin dapat pujian dari seseorang makhluk. Wa fi ghairi dzalika wa laysa maluman wala ma'thuman 'alaiha, dan itu tidak dosa. Idza kana karihan, apabila hatinya langsung melawannya. Idza kana karihan laha, apabila hatinya langsung menolaknya. Setan itu, astagfirullahalazim. Ketika dari rumah kita, tujuan kita ini dari rumah mau hadir majelis taklim lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah, tengah jalan ada khawatir yang datang. Khawatir itu perasaan-perasaan ingin dipuji sama orang. Wah, ini rajin majelis ilmu, ya, ingin dapat pujian, ditahan sama kita. Oh, ini setan yang ngajak nggak benar, langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, keluar. David, keluar apa? Lawan itu bujukan-bujukan setan. Tidak karena karihan laha wa mujtahidan fi nafiha, dan dia bersungguh-sungguh fi nafiha, untuk menghilangkannya min qalbihi, dari hatinya. Itu namanya sifat manusiawi, ya. Kadang kita niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian di pertengahan jalan tiba-tiba ada khawatir, ya, perasaan-perasaan ingin kapuji, perasaan-perasaan ingin mendapatkan pandangan dari sesama makhluk. Itu tidak dosa. Tidak dosa itu kalau kita tahan, kalau kita tolak, kalau kita mujtahidan bersungguh-sungguh untuk memalingkannya dari hati. Kapan menjadi dosa? Kalau kita iyahkan,
Yaudahlah sekalian ibadah dan sekalian yang pujian di lemah itu baru dosa besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan atau memberikan kita kesempatan ya untuk bisa sedikitnya mengamalkan apa yang kita baca dari kitab Adab Sulukul Murid, walaupun kenyataannya sampai detik ini masih banyak yang bertentangan dengan apa yang kita baca, tetapi ya fadlullah wasi', keutamaan Allah yang sangat luas. Idza aradallah kun fayakun, apabila Allah berkehendak Allah akan menjadikan. Ya mudah-mudahan kita sekarang belum saatnya kita, tetapi kalau besok kita sudah ditentukan oleh Allah menjadi orang yang bisa mengamalkan apa yang kita baca dan apa yang kita dengar, insya Allah semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu a'lam.